Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Audi Putra dari sekolah saya. Saya akan sharing-sharing terkait cara uh, membuat kuis ya, membuat kuis di Moodle. Oke, ini kita keluar dulu ya. Kita masukkan dulu kayak biasa ya. Jadi mengaksesnya pakai WiFi ya, tersambung dengan kabel ya. Semuanya bisa, ketikkan 192.168.100.100 garis miring e-learning ya. Nanti dia otomatis langsung terhubung ke aplikasi e-learning ya. Kita login ya. Nah, di sini jadi ini bagaimana cara menambahkan kuis ya, ya. Judulnya ya. Nah, ini buat guru-guru ya. Kita pergi ke kursus. Nah, pilihnya ini ya, PTS tahun pelajaran 2022-2023. Jangan lupa mode editnya diaktifkan ya. Nah, kita klik ya, PTS tahun pelajaran 2022-2023. Jadi semuanya nanti pelajaran dari Senin sampai Jumat atau Sabtu pokoknya ya, PTS itu nanti masuknya di sini. Ini nggak usah dipikirin yang Senin, Selasa, Rabu gitunya ya. Cukup langsung bikin aja tambah aktivitas atau sumber. Nah ya, ini udah bikin contoh satu ya, ngetes doang ya. Ini kita bikin ya. Anggaplah ini pelajaran saya administrasi infrastruktur jaringan misalkan. Kita klik yang kuis ya, kita bakal bikin kuis ya. Nah, jadi nanti di judul-judul itu Senin, nanti bawahnya ada kuisnya apa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Arab gitu ya. Ini misalkan saya di sini administrasi infrastruktur SD ya. Nah, ini kita ganti guru untuk Aulia Nugra satu kom kelas di bawah kelas 12 TKJ 1 misalkan ya. Ini cuman buat khusus 11 TKJ. Nah, ini kita centang, tampilkan deskripsi di halaman kursus. Ini waktu mengerjakannya disesuaikan sama jadwal masing-masing ya, jadwalkan masing-masing. Terus tutup kuisnya nggak usah ya. Jadi kalau misalkan sampai 1 tahun 2 tahun itu masih bisa digunain ya kuisnya ya. Nah, ini kita aktifin waktu pengerjaan 1 jam ya, 1 jam 60 menit ya. Nah, ini 60 menit. Atau bisa diganti sininya juga jadi jam. Berarti 1 di situnya ya. Terus ini tulisnya secara otomatis ya, soal yang telah dikerjakan terkirim ya. Jadi waktu udah selesai 60 menit, otomatis langsung selesai. Dia langsung keluar sendiri, udah ngirim juga ya. Nah, ini nilainya pakai biasa ya, pakai 7. Misalkan ini KKM nilai kelulusan berapa? Misalkan karena udah kelas 3 75 misalkan. Nah, diizinkan mengerjakannya berapa kali? Ya sekali lah ya. Nah, tata letak nggak usah, perilaku soal juga nggak usah. Opsi ulasan ya, opsi ulasan itu kita checklistnya
kita ilangin semua ya, yang biru-biru ini ya. Gunanya apa? Jadi kalau siswa mengerjakan atau melihat orang lagi mengerjakan gitu, itu jawabannya tidak muncul ya, dia tidak bisa melihat jawaban yang benar. Nah, ini tampilannya kita jadiin 0 ya, jadi dinilainya itu langsung 0. Ini digit desimalnya juga 0 ya. Bloknya nggak usah. Save exam browser ya, sebenarnya ini juga penting sih ya, kalau di komputer ya harus ada sih save exam browser ya. Nah, ini password juga nggak usah, umpan balik keseluruhan nggak usah, pengaturan modul. Nah, ini kita pilih, jangan lupa ya, grup terpisahkan. Jadi kita bakal ngasih kayak pengelompokan gitu ya. Misalkan pelajaran AIJ itu ada 2 guru, ada Aulia Nugraha Saputra dan Ajis ya, nama Pak Ajis ya. Nah, Pak Ajis itu menghandle kelas 12 TKJ 2 misalkan. Saya 12 TKJ 1. Nah, itu kan harus dipisahkan. Jadi gimana biar 12 TKJ 2 itu nggak ngerjain 12 TKJ 1, yaitu di sini ya. Karena soalnya berbeda dan gurunya juga berbeda gitu ya. Ini pilihnya grup terpisah ya. Nah, ini kita pilih 12 TKJ 1 ya. Terus klik tambah akses grup pengelompokan. Nah, kayak gini ya. Nanti dia pembatasan akses ada lagi. Terus bagaimana Pak kalau misalkan saya ngajar 12 TKJ 1, terus saya ngajar 12 TKJ 2, terus saya ngajar 12 AKL gitu kan, itu ada 3 kelas. Nah, kalau 3 kelas ya, itu ditambah lagi ya, tambah pembatasan, terus tambah pengelompokan, pilih pengelompokannya misalkan 12 TKJ, 12 AKL misalkan ya. Jadi IJ ini saya ngajar 12 TKJ 1, 12 AKL, contohnya kayak gitu. Nah, yang ininya diganti ya ke apapun. Jadi yang bisa masuk ke sini itu 12 TKJ 1 atau 12 AKL. Kalau ininya nggak diganti, jadinya dan. Jadi yang boleh masuk ke sini itu cuma 12 TKJ 1 dan 12 AKL. Jadi yang masuk 2 kelas itu baru bisa ngerjain ini, kan salah harusnya apapun ya. Jadi 12 TKJ 1 boleh bisa masuk, 12 AKL bisa masuk gitu ya kalau 2 kelas gitu ya. Nah, ini misalkan 3 kelas gimana? Ya udah, tinggal tambahkan pembatas lagi, pengelompokan, dipilih kelasnya misalkan sama 12 TKJ 2 ya. Nah, berarti 12 TBSM, 10, 11 itu nggak bisa ngerjain di sini gitu ya, di soal saya gitu ya. Karena soal ini dikelompokkan khusus untuk 12 TKJ 1, 12 AKL, dan 12 TKJ 2. Jadi ininya harus diganti ke apapun ya. Misalkan ini saya hapus dulu, nanti contoh ini contoh. Nah, ini jangan lupa diganti ke aktivitas otomatis lengkap apabila kondisi terpenuhi. Nah, ini jadi otomatis aktivitasnya itu langsung ke checklist gitulah ya. Nah, ini harus dicentang yang ini, siswa harus melihat aktivitas untuk menyelesaikan. Oke, itu udah sih, nggak ada lagi. Langsung disimpan dan kembali kursus ya. Nah, misalkan muncul seperti ini nih. Ini kita ganti jadi 10 ya. Misalkan nggak bisa 75, kita ganti ke 10. Soalnya kategorinya nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa, ini 10 ya.
Terus kita kebawain, kita simpan dan kembali ke kursus. Nah ini ya, ditambahkan ya nama gurunya kayaknya sih. Tapi sebenarnya di deskripsi juga ada nama gurunya sih, nggak apa-apa. Kita masukin lagi gitu ya, misalkan sini Aulia. Jadi misalkan ada matematika ada 2 gitu, Riki, Kurais gitu, ya tinggal ditambahin aja tulisannya ya. Mau nggak dia? Tuh ya, dia berubah ya. Jadi ini memudahkan siswa gitu ya dalam oh iya aku matematika ini gitu ya. Nah ini udah terbentuk ya. Nanti guru-guru lain tinggal login terus bikin aktivitas ya, nanti dibantu oleh tim IT support ya dari tim ICT. Nah kalau ini udah ya berarti kan tinggal masuk ya, kita masuk gitu ya. Oh sebelum masuk di sini ada deskripsi atau kelihatan gitu ya. Terus gimana kalau ada yang 2 soal? Satunya kelas 10, satunya kelas 11. Ya udah tinggal ditandain ya. Harusnya di deskripsi kan muncul itu kelas berapa, terus gurunya berapa. Yang penting dia itu intinya kalau bikin kuis itu di pengelompokan ya. Jangan sampai salah gitu. Ini soal buat kelas 11, nggak taunya Bapak Ibu masukin kelas 10 misalkan ya. Jadinya berantakan nanti. Intinya di sini. Nah, ini jadi terkunci gitu ya. Tidak tersedia kecuali apapun dari Anda merupakan anggota. Jadi yang bisa masuk dan mengakses itu 12 PKJ 1 dan 12 AKN. Kalau udah kita masuk aja ya, kita buat soalnya. Nah, sebelum membuat soal kita bakal masuk ke bank soalnya. Nah, di sini adalah tampilan dari bank soalnya. Jadi kita bakal bikin soal dulu, baru kita invite buat dimasukin ya. Nah, di sini sebelum buat soal, kita bakal bikin namanya itu kategori ya. Jadi kita bikin soal buat kategorinya dulu. Istilahnya ini PTS loh soalnya gitu ya. Cuman ada 30 soal dan 5 esai misalkan. Kita klik kategori. Kita klik tambah kategori. Nah ini ya kita masukin aja di style bawaan untuk PTS ya. Kategorinya misalkan ini adalah soal PTS. Pelajarannya apa? Misalkan AIJ 2022 ya. Kasih keterangan soal PTS 2022 misalkan. Terus kita klik tambah kategori. Nanti di sini muncul dia soal PTS AIJ 2022 ya, atau di bawah misalkan nggak muncul cari aja. Nanti tinggal diklik ya. Baru kita buat soal di sini ya. Jadi nggak nyatu sama soal-soal guru lain gitu, karena udah terpisah di dalam kategori kita atau dalam box kita gitu ya. Kalau anggap aja itu box. Nah di sini banyak pilihan ya, tinggal pilih ya. Ada pilihan ganda, ada isai ya, ada pencocokan ya. Pilihnya kita pilih pilihan ganda aja. Nah nama soal itu
seperti di mana nih silabus. Nah, lebih di materi pokok lah ya, di materi pokok. Misalkan materi pokoknya itu mana nih? Routing dan routers gitu. Kalau enggak prinsip dan cara kerja routing. Jadi bisa lihat di silabus ya kalau kayak gitu ya. Nah, ini ya, prinsip dan cara kerja routing. Nah, di teks soal itu soalnya gitu ya. Soalnya itu mau apa gitu. Misalkan contohnya soalnya hal yang dilakukan jika router tidak ada internet adalah memastikan konfigurasi pada firewall. Ya, ini contohnya hal yang dilakukan router jika tidak ada internet ya. Adalah memastikan sudah mengkonfigurasi pada firewall. Apa yang dikonfigurasi? Ya, contohnya seperti itu ya. Nah, di sini ada poin bawaan. Poin bawaan itu 10 ya. Jadi range-nya itu 10 per soal gitu ya. Per soal itu nilainya 10. Umpan balik nggak usah, nomor ID nggak usah, hanya satu jawaban. Iya, satu jawaban saja. Acak pilihan oke. Jenis pilihannya ABC. Jadi A, B, C gitu ya. Tampilkan instruksi standar nggak usah juga ya, simple aja. Nah, ini misalkan jawabannya gitu ya, mengkonfigurasi NAT ya, network address transaction. Nah, misalkan ini jawabannya benar nih ya, jawabannya benar. Nah, ini kita ganti jadi 100%. Nah, bawahnya umpan balik nggak usah. Ini misalkan jawaban yang salah. Kalau jawabannya salah itu tinggal diketikkan misalnya setting router, setting DHCP client. Nah, ini jawaban yang salah ya. Jadi kalau jawaban salah itu nilainya nggak usah diisi. DHCP server. Setting aja. Ya, setting aja apa kayak setting ya. Nah, jadi jawaban yang benar itu harus dikasih nilai yaitu 100% ya. Nah, itu artinya jawabannya tepat gitu ya. Nanti kalau tepat poinnya 10. Ini nggak usah pakai umpan balik ya. Banyak percobaan juga nggak usah. Tagar juga nggak usah. Langsung simpan perubahan dan lanjut penyutingan. Lanjut penyutingan mah balik lagi, simpan perubahan aja. Kita simpan. Nah, terus kita bikin lagi soal baru ya. Soal baru itu pakai isai ya.
ada isai, ada apa ya, deskripsi, jawaban singkat. Nah, ada jawaban singkat ya, jawaban singkat sesingkat-singkatnya. Jangan lupa ini dipilih soal PTS AIJ ya. Jadi ini masuk ke dalam tas kalian gitu lah istilahnya. Tasnya itu soal PTS AIJ gitu ya. Dalam folder lah, dalam folder soal PTS. Nah, ini ada kategori 1, berarti kamu udah bikin 1 soal. Nah, kategorinya ini dapat dilihat di silabus misalkan. Misalkan multiple gateway misalkan. Nah, soalnya misalkan ini soalnya kalau ada tembok api yang berguna untuk misalkan titik-titik tanda tanya ya gitu kan ya. Ini status soal siap, artinya soalnya bisa langsung terlihat ya. Poin bawaan 10, umpan balik nggak usah, nomor ID juga nggak usah. Nah, misalkan jawaban adalah ini apa ini? Firewall ya. Apa ya, tembok api. Misalkan jawabannya memblok port, misalkan memblok port yang berbahaya misalnya ya, gitu ya, mencurigakan lah gitu. Sama nilainya dikasih 100 gitu ya. Terus gimana kalau misalkan isai itu jawabannya nggak sesuai atau nyerempet, itu bisa dinilai di manual nanti. Nah, ini disimpan dan lanjutkan. Nah, ini kita udah punya 2 soal, pilihan ganda dan isai. Ini kenapa ya? Ini kenapa? Aduh, kok itu lagi sih? Nah, ini soalnya udah kesimpan. Kita punya 2, kita langsung masuk ke kuis ya. Anggaplah kalau udah selesai itu aja. Oh, ke soal fokus soal dulu. Nah, ini bakal kita masukin, caranya klik tambah, terus pilihnya dari bank soal ya, karena kita udah bikin di bank soal. Nah, ini kita tinggal pilih sesuai tadi ya. Di soal PTS AIJ ya. Nah, ini kita checklist semua karena kita butuh semua. Tambah soal pilihan pada kuis. Jadi kita punya 2 soal nih udahan. Nah, materinya sampai situ dulu. Kalau udah ke invite ya, penting dibuat dulu kisi-kisinya ya. Jangan lupa langsung praktekkan di sini. Terima kasih.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.